Annabelle, sebuah nama yang terdengar manis bukan? Tapi jangan tertipu oleh namanya, karena di balik wajah polos boneka ini tersembunyi teror yang tak terbayangkan. Malam ini kita akan menyelami salah satu kisah horor paling terkenal dari Amerika. Kisah yang telah menginspirasi film-film layar lebar, namun jauh lebih menyeramkan dalam kenyataan aslinya. Sebuah boneka yang menjadi wadah kekuatan jahat dikenal di seluruh dunia sebagai Annabelle. Pada tahun 1970 di Amerika Serikat, seorang mahasiswa keperawatan bernama Donna menerima sebuah hadiah ulang tahun dari ibunya. Sebuah boneka jenis Raggedy Ann, boneka kain dengan rambut benang merah, mata hitam bulat, dan senyuman manis yang dijahit dengan benang merah. Awalnya Donna merasa bahagia menerima boneka itu. Ia meletakkannya di tempat tidur sebagai dekorasi sederhana di apartemennya yang ia tinggali bersama teman sekamarnya, Angie. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Donna memperhatikan bahwa posisi boneka itu berubah. Awalnya, ia mengira hanya khayalan. Mungkin ia lupa sudah meletakkannya di tempat lain. Tapi hari demi hari, perubahan itu makin nyata. Boneka itu bisa berpindah dari ruang tamu ke kamar tidur. Kadang ditemukan dalam posisi berbeda dari yang terakhir kali ia lihat. Tak hanya berpindah tempat, Donna dan Angie mulai menemukan potongan kertas kecil, seolah ditulis oleh tangan anak kecil. Tulisan itu berkata, "Tolong kami, tolong lu." Padahal mereka tidak menyimpan kertas semacam itu di apartemen mereka. Dan tulisan itu bukan dari mereka. Siapa yang bisa masuk apartemen? Semua pintu terkunci rapat. Siapa yang menulis pesan itu? Suatu malam, pacar Angie, seorang pria bernama Lou, sedang tertidur di sofa. Ia terbangun karena merasa ada sesuatu menatapnya. Ketika membuka mata, ia melihat boneka Annabelle duduk di dadanya. Lalu, ia merasa dadanya seperti ditekan, nafasnya sesak, dan cakar tajam merobek kulit dadanya. Saat ia benar-benar bangun dan tersadar, tak ada siapapun. Tapi, luka cakaran itu nyata. 2 garis berdarah yang dalam, seperti dicakar oleh hewan buas. Donna dan Angie akhirnya memanggil seorang medium spiritual. Setelah melakukan komunikasi supranatural, sang medium menyampaikan sebuah pesan. Ada roh seorang anak kecil bernama Annabelle Higgins. Ia meninggal secara tragis di dekat lokasi apartemen itu bertahun-tahun yang lalu. Rohnya, kata sang medium, merasa nyaman dengan Donna dan Angie dan ingin tinggal di boneka itu, ingin ditemani, ingin disayangi. Donna yang penuh empati merasa kasihan. Ia berkata, kalau itu bisa membantu, silakan tinggal. Dan disitulah kesalahan besar dimulai. Gangguan terus meningkat. Mereka akhirnya menghubungi pasangan penyelidik paranormal terkenal, Ed dan Lorraine Warren. Warren langsung menyimpulkan, itu bukan roh anak kecil, itu entitas iblis yang menggunakan nama Annabelle sebagai kedok. Menurut mereka, iblis tersebut tidak ingin tinggal di boneka, tapi ingin mendekati manusia dan pada akhirnya merasuki tubuh manusia itu sendiri. Warren segera melakukan upacara penyucian rumah dan mereka membawa boneka itu ke rumah mereka. Namun, gangguan belum berhenti. Ed dan Lorraine Warren memutuskan untuk membawa boneka Annabelle pulang. Mereka percaya, semakin lama boneka itu dibiarkan di lingkungan orang awam, maka semakin besar resiko yang bisa terjadi. Namun, perjalanan membawa boneka itu bukanlah perjalanan biasa. Waktu itu, mereka meletakkan boneka di kursi belakang mobil. Lorraine duduk di depan,
berdoa pelan, menggenggam rosario, sedangkan Ed memegang kemudi dengan penuh kewaspadaan. Mobil melaju, namun entah kenapa, suasana di dalam kendaraan menjadi sangat tegang. Udara terasa berat, seolah sesuatu sedang mengikuti mereka, atau bahkan sudah berada bersama mereka. Tiba-tiba, kemudi mobil mengunci sendiri. Rem tidak berfungsi. Mobil hampir menabrak pohon besar di pinggir jalan. Ed segera menarik setir dan akhirnya mobil berhenti dengan mendadak. Mereka berdua hampir celaka. Setelah kejadian itu, mereka memercikkan air suci ke tubuh boneka dan gangguan mereda. Tapi ketegangan itu tak pernah benar-benar hilang. Sesampainya di rumah, Annabelle tidak disimpan sembarangan. Ed dan Lorraine memiliki sebuah ruangan khusus yang disebut Museum Okultisme. Ruangan ini menyimpan ratusan objek terkutuk dan benda-benda berhantu dari berbagai kasus yang pernah mereka tangani. Namun, dari semua benda tersebut, Annabelle lah yang paling ditakuti. Mereka membangun sebuah kotak kaca khusus, dibuat dari kayu gereja, dibubuhi doa-doa pelindung, dan di bagian depannya tertulis peringatan, jangan dibuka. Boneka itu disimpan di dalamnya, dikunci rapat. Setiap minggu, seorang pastor Katolik datang memberkati museum itu, bukan untuk menenangkan bonekanya, tapi untuk mengurung entitas jahat yang bersemayam di dalamnya. Ada banyak pengunjung yang datang ke Museum Warren. Sebagian penasaran, sebagian ingin menguji nyali, tapi tak semuanya pergi dengan selamat. Salah satunya adalah seorang pria muda yang datang bersama pacarnya. Ia berdiri di depan kotak kaca Annabelle, tertawa dan mengetuk kacanya dengan sombong, sambil berkata, "Kalau kamu memang jahat, lakukan sesuatu padaku." Lorraine yang melihat langsung memperingatkan, "Jangan bermain-main, ini bukan boneka biasa." Tapi pria itu tidak peduli. Ia keluar dari museum sambil tertawa. 3 jam kemudian, pria itu meninggal dalam kecelakaan motor. Motornya menabrak pohon dengan kecepatan tinggi. Pacarnya selamat dan mengatakan bahwa sang pria menertawakan Annabelle tepat sebelum kecelakaan terjadi. Sejak saat itu, Annabelle tidak lagi dipandang sebagai sekadar boneka, tapi sebagai penjara jiwa iblis. Dan siapapun yang meremehkannya bisa jadi akan menjadi korbannya berikutnya. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.